Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, ratusan preman dan pelaku kejahatan jalanan ditangkap Polda Lampung dan Polres Jajaran selama operasi Pekat Krakatau 2025. Dari penangkapan para pelaku, Polda Lampung menyita barang bukti, diantaranya 3 pucuk senjata api rakitan. Ratusan preman dan pelaku kejahatan jalanan ini ditangkap dalam pelaksanaan operasi Pekat Krakatau 2025 yang berlangsung dari 1 Mei hingga 14 Mei 2025. Dalam pelaksanaan operasi ini, Polda Lampung mengungkap sebanyak 224 kasus kejahatan dan menangkap sebanyak 399 orang pelaku kejahatan jalanan. Dari 399 orang yang ditangkap, sebanyak 121 orang ditetapkan sebagai tersangka dan sebanyak 270 orang dilakukan pembinaan pasca operasi Pekat Krakatau 2025. Dari 224 kasus yang berhasil diungkap selama operasi Pekat Krakatau 2025, Polda Lampung menyita barang bukti sejumlah barang, diantaranya 2 unit mobil, 51 sepeda motor, 3 senjata api rakitan, 17 senjata tajam dan uang tunai 8,4 juta rupiah. Dalam pelaksanaan operasi Pekat Krakatau 2025, Polda Lampung fokus pada pemberantasan kejahatan jalanan seperti pencurian sepeda motor, pencurian dengan kekerasan, premanisme dan pungutan liar yang dilakukan individu maupun kelompok yang meresahkan masyarakat. Yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang selama ini mungkin mengganggu ketertiban umum seperti pemerasan, pungli, yang biasa kita kenal juga premanisme. Kemudian juga penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. Selama melaksanakan kegiatan 14 hari, Polda Lampung dan jajaran telah mengungkap sebanyak 224 kasus dan mengamankan sebanyak 399 orang selama operasi Pekat 14 hari tersebut. Kemudian dari 399 orang yang diamankan, setelah kita lakukan pendalaman, pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti, peristiwanya, sebanyak 121 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian selebihnya 278 orang melakukan pembinaan. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Polda Lampung akan terus berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan, khususnya premanisme yang ada di wilayah hukum Polda Lampung. Selama pelaksanaan operasi Pekat, Polda Lampung mengerahkan sebanyak 933 personil yang terdiri dari 127 personil Polda Lampung dan 806 personil Polres Jajaran. Polda Lampung akan terus menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan, khususnya preman di wilayah khusus premanisme di wilayah hukum Polda Lampung. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau Dirtahti Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan asistensi dan supervisi pada Rabu 21 Mei 2025. Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Dirtahti Polda Bengkulu, AKBP Denny Budihiono sebagai bagian dari upaya peningkatan standar pelayanan dan fasilitas di lingkungan kepolisian. Kegiatan supervisi ini secara khusus bertujuan untuk melakukan pengecekan dan memastikan standar fasilitas rumah tahanan atau rutan Polres Lebong telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek kebersihan, kelayakan kehunian, serta ketersediaan sarana prasarana penunjang bagi para tahanan. AKBP Denny Budihiono dalam kesempatan tersebut juga memberikan arahan dan masukan kepada para personil yang bertugas di rutan Polres Lebong.
Penekanan diberikan pada pentingnya penegakan hak asasi manusia bagi para tahanan, serta profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Melalui kegiatan asistensi dan supervisi ini, Polda Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan tahanan dan barang bukti di seluruh jajaran. Diharapkan dengan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang profesional, hak-hak para tahanan dapat terpenuhi dan proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Kondisi banjir di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara hingga hari ini masih menjadi perhatian utama. Sejumlah wilayah dilaporkan masih terendam air dengan ketinggian bervariasi, menyebabkan aktivitas warga terganggu dan beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui. Bribda Nur Dahlia, personel Polda Kalimantan Utara, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu ruas jalan utama di wilayah Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Banjir akibat luapan Sungai Kayan mulai merendam pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan. Hari ini, debit air Sungai Kayan kembali mengalami peningkatan signifikan, dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu sungai dalam 2 hari terakhir. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai antara 30 hingga 45 cm. Banjir yang mulai terjadi sejak dini hari telah merendam sejumlah jalan protokol utama di Tanjung Selor. Di antaranya Jalan Kolonel Sutaji, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Katamso. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 45 cm. Membuat kendaraan yang melintas harus melambat, bahkan sebagian warga terpaksa memutar arah karena jalan tidak bisa dilalui. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat adanya peningkatan permukaan air dibandingkan hari sebelumnya. Beberapa kawasan permukiman di dataran rendah mulai terdampak. Di Kecamatan Tanjung Palas, sebanyak 16 warga dari satu keluarga telah dievakuasi di tempat yang lebih aman. Tenda pengungsian juga telah disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan warga terdampak. Hingga saat ini, ratusan rumah warga di Tanjung Selor dilaporkan terendam. Namun, sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing. Hingga saat ini, banjir menunjukkan tanda-tanda surut, sementara hujan masih turun dengan intensitas ringan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat melintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dari Tanjung Selor, saya Bribda Dahlia melaporkan untuk Kolom TV. Polres Seruyan, jajaran Polda Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan AKBP Hans Itta Papahit menunjukkan komitmen dalam mendukung prestasi pelajar di dunia olahraga. Hal tersebut dibuktikan melalui pemberian piagam penghargaan dan apresiasi oleh Komite Olahraga Polri Polres Seruyan kepada atlet Respect yang berpartisipasi pada Fun Run 5K yang digelar dalam rangka memperingati Hardiknas dan Milad Muhammadiyah tahun 2025 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan bahwa apresiasi ini merupakan wujud dukungan terhadap generasi muda dan pelajar yang berprestasi. Sementara itu, Kapolres Seruyan menegaskan bahwa pihaknya akan selalu berkomitmen dalam mendukung peningkatan prestasi generasi muda, terutama para pelajar. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada kedua anak kami yang sudah berprestasi di bidang atletik. Kemudian untuk program Komite Olahraga Polres Seruyan, nanti kita akan bekerjasama dengan PONI setempat. Kemudian kita bekerjasama juga dengan sekolah-sekolah yang ada. Kita mendukung daripada prestasi anak-anak sekolah maupun kepemudaan, termasuk organisasi kepemudaan. Yang terlibat untuk stakeholder yang pertama adalah rekan dari PONI, terutama pembina daripada cabang olahraga yang ada di Kabupaten Seruyan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok olahraga yang ada di Kabupaten Seruyan, baik itu atletik, voli dan beberapa cabang olahraga yang lain. Adapun ucapan terima kasih yang disampaikan oleh pelatih teknis atas segala penghargaan yang diberikan oleh Kapolres Seruyan. Tanggapan dari kami pastinya kami
banyak berterima kasih kepada Kapolres Ruyan yang telah membantu kami sehingga kami bisa hadir di event lari HUT Dinas Pendidikan yang diadakan di Kotim 4 Mei kemarin. Kami mendapatkan prestasi meskipun tidak terlalu membanggakan, tapi alhamdulillah kemarin bisa membawa pulang medali juara 3. Ini yang pastinya kami sangat berharap kepada Bapak Kapolres Ruyan agar sedianya membantu perjuangan kami. Sebelumnya, penyerahan piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kapolres dan Wakapolres Ruyan kepada Rusdiani selaku pelatihan teknis, Devi, atlet peraih juara 3 Fun Run 5K, dan Nur Zahra, atlet. Dari Humas Polres Ruyan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.